Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Baik, saudara sekalian, saya dalam 2-3 hari ini akan mencoba untuk sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Ini berlaku sebetulnya buat semua kita, tapi saya merasa ini pesan buat gereja Tuhan di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Bahkan Tuhan berkata, akhir bulan nanti saya ada KKR di satu gereja Australia di Melbourne. Tuhan berkata, sampaikanlah. Karena ada acara di mana mereka berdoa buat bangsa dan negara Australia pada hari kemerdekaan Australia. Bantu doa akhir bulan, saya mesti ke Australia, awal Februari, saya harus ke Washington DC, ada undangan dari Kongres dan Senator yang setiap tahun mereka buat breakfast dengan presiden mereka. Dan banyak hal yang harus dikerjakan dalam kira-kira mungkin 10 hari. Tapi saya mau berkata buat saudara bahwa ini merupakan hari-hari yang sangat serius. Saya sendiri berkata, Tuhan, pegangi hati kami semua, supaya kami bisa ada tepat dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Hari-hari ini, saya melihat ada orang-orang yang secara manusia saya berkata, please Tuhan, bukankah gerejamu membutuhkan orang-orang seperti ini? Sebab saya melihat pada waktu acara GA itu, kalau Anda mengerti, malam hari pertama tanggal 29, seluruh Semarang hujan lebat, saudara. Yang tidak hujan, cuma areal The Great Awakening aja. Itu dipayungi Tuhan. Ada jemaat saya pulang sebentar. Dan pada waktu dia pulang, sore itu dia balik. Dari rumahnya itu hujan keras sekali. Dia naik motor. Dia bilang, waduh Tuhan, ini acara seperti apa? Dan itu lapangan yang kami pakai, saudara. Kalau kena hujan lebat, jadi lumpur tuh. Karena kita belum bisa membuat keras semuanya. Jadi ini bergantung penuh pada Tuhan. Itu hujan lebat sekali. Dan dia makin memacu motornya, karena dia ingin segera ke sana. Siapa tahu butuh pertolongan. Dia membayangkan akan chaos ini pasti, chaos. Pada waktu dia menjelang masuk areal dekat Holy, saudara. Itu dia ngomong gini, hujan itu seperti ada garisnya. Ini basah, langkah ke depan, satu garis lurus. Terang tidak satu tetes pun. Begitu dia melewati daerah yang terang itu, saudara. Begitu dia lewati, nangis, saudara. Dia nangis meraung-raung di motornya. Dia langsung ke sana, lihat semuanya kering. Tidak ada satu tetes yang jatuh yang keras. Dan saya melihat Tuhan luar biasa. Sebagian peserta itu kami inapkan di tempat namanya seperti Jateng Mini lah, di sebelah kami itu ada. Nah itu waktu malam, saudara. Karena itu tempat tidur ya. Itu teman-teman daerah itu ajaib. Diberi ruangan, gol gede begini, dikasih AC, nggak kuat. Wah enak tidur di luar. Yang laki ini ya, buka baju, atapnya langit. Nah ini kayak di rumah begini, bayangin saudara. Nah itu tempat itu saja hujan. Jadi waktu ditinjau oleh panitia, yang jaga ngomong begini sama seorang istri hamba Tuhan. Dia ngomong gini, Bu, ngundang pawang dari mana? Dia berkata, jawabnya, ini pawangnya semua tidur di sini. Tidak percaya, Bu, nggak bisa. Kenapa kok nggak percaya? Dia ngomong begini, ini nggak mungkin kebetulan. Karena hujan itu berhentinya di garis tertentu. Ini aneh, dia bilang. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu garis. Satu langkah saja ke sana, kering sama sekali. Dia berkata, ini kalau tidak ilmunya tingkat tinggi. Tidak bisa. Ini kalau nggak pawang super hebat, nggak mungkin. Orang pawang biasa saja paling-paling, itu nggak bisa. Ke garis itu nggak bisa. Ini garis. Ya dia nggak tahu. Di atas Ibu Susiat lagi khotbah. Tuet.
Itu 24 jam toet-toet itu saudara. Semua gunakan tanda petik ilmu yang mereka bisa. Yang imam holi-holi pendamaian, yang shofar paling ketahuan kan. Bunyinya saudara. Sampai setan pun merinding kabur semua saudara. Yang biasa nengking-nengking, yang pakai banner. Tapi saya melihat itu Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saya sedih sebetulnya begini saudara. Ada seorang jemaat yang tulis di PP-nya dia, di statusnya dia ngomong begini. Saya melihat Tuhan melindungi, memberkati dengan luar biasa. Saya melihat ribuan anak-anak muda, mungkin puluhan ribu anak muda dilawat Tuhan. Mereka dijamah, memberikan hidupnya pada Tuhan. Dia mengatakan begini, apanya yang salah? Sehingga banyak gereja berkata ini sesat. Di mana sesatnya? Ketika Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kita. Dan itu tanda tanya besar, saudara. Tidak tahu siapa yang harus menjawab itu. Yang jelas bukan saya yang harus menjawab. Karena saya tidak mengatakan itu sesat, saudara. Tapi ini sesuatu fakta. Yang saya pikir ya, di tahun ini akan menjadi sesuatu yang sangat serius. Saudara, Tuhan bicara dengan saya. Dia berkata gini, nak, pelajari saat orang Israel masuk tanah Kanaan. Pelajari saat orang Israel masuk tanah perjanjian. Kamu akan belajar sangat banyak. Dan itu jadikan sebagai sebuah peringatan. Buat kalian masuk tahun 2016. Ada berbagai poin yang saya dapatkan dari Tuhan. Tapi izinkan saya bagi beberapa buat saudara. Dan sisanya kita akan lanjutkan besok dan lusa. Saudara, apa hal pertama yang harus diperhatikan? Mari kita lihat Bilangan pasal 32. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bilangan pasal 32. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hashibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Coba perhatikan saudara, ini kondisinya. Untuk masuk tanah Kanaan dari arah Mesir, maka orang Israel harus menyeberangi Sungai Yordan. Dan begitu mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka masuk namanya tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dari kecil kita diajari lagu menyeberang Sungai Yordan. Ya toh? Anda pernah dengar lagu itu? Untuk masuk Kanaan harus nyebrang Yordan. Tetapi sebelum Yordan, di pinggir Yordan itu, tanahnya memang sudah subur. Karena kan sungai itu kanan kirinya tanah. Nah, sebelum masuk tanah Kanaan, sudah merupakan tanah yang subur. Dan rupanya tanah yang sebelum masuk Kanaan itu, tanah yang baik untuk peternakan. Saudara, ada 3 bani sebetulnya. Ruben, Gad, dan separuh yang Manasye. Alkitab berkata, ternak mereka memang sangat banyak. Satu hari ketika mereka mendekati tanah Kanaan, mereka melihat, loh, ini belum masuk Kanaan loh. Tapi tanahnya sudah begitu subur, dan ini baik buat peternakan. Lalu ini permintaan mereka. Jangan haruskan kami menyeberangi Yordan. Biarkan kami punya tanah ini saja. Tidak usah masuk Kanaan, gak apa-apa. Kami mau di sini saja.
Kalau Anda melihat cerita berikutnya di Alkitab ini, Musa marah. Tapi kemudian mereka berkata, begini katanya, bukannya kami tidak mau membantu yang lain untuk memenangkan akan masuk tanah Kanaan. Sebetulnya dia berkata, kami akan bantu supaya tetap bisa masuk Kanaan. Kami akan perang untuk saudara-saudara kami. Dan akhirnya oleh Musa itu diizinkan, saudara. Tapi ini yang Tuhan bicara dengan saya di awal tahun. Dia berkata begini, sebenarnya orang Kristen itu dasarnya terbagi dua. Yang pertama adalah orang yang menempuh destininya berdasarkan apa yang dia punya dan apa yang dia butuhkan. Tapi ada orang Kristen yang menempuh destininya berdasarkan siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudara, Ruben, Gad, dan Manasye, oleh karena ternak mereka banyak, mereka mengabaikan tujuan Tuhan yang sangat mulia, yaitu membangun sebuah bangsa. Di seluruh dunia ini hanya ada satu bangsa yang dibangun oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, namanya Israel. Bangsa lain berkembang oleh karena sebuah proses. Israel terbentuk karena Tuhan. Mereka tidak bercampur dengan bangsa lain. Hanya terdiri dari keturunan Yakub dan 12 anak lakinya. Dan Tuhan berkata, aku mau bangun sebuah bangsa yang besar. Tapi ada suku-suku yang tidak ngerti. Bahkan mungkin gak peduli soal adanya visi sebuah bangsa yang Tuhan mau buat. Mereka hanya peduli dengan bagaimana membuat ternak kami makin berlipat kali ganda. Saudara sekalian, saya mau beritahu, apa yang salah Pak dengan ternak berlipat kali ganda? Tidak ada yang salah. Tapi itu hanya sekedar apa yang kamu inginkan dan yang kamu punya. Saya punya ternak, ya saya cari tanah untuk peternakan. Tetapi tidak lebih dari itu. Padahal tujuan Tuhan itu membangun sebuah bangsa. Dan sampai sebegitu menariknya, membangun akan kekayaan sendiri, membangun cita-cita manusia sendiri, itu begitu menarik. Sampai mereka berkata, lebih baik kita sangkali siapa kita sebenarnya. Saudara, Abraham dipanggil sebagai orang Ibrani. Sejak saat itu orang Israel juga namanya orang Ibrani. Yusuf disebut sebagai orang Ibrani. Anda tahu kata Ibrani? Ibrani artinya one from beyond. Seseorang yang berasal dari seberang. Artinya orang itu pernah nyebrangi sesuatu. One from beyond, mereka nyebrang sesuatu. Dan mereka di situ. Maka hakikat orang Ibrani, keturunan Abraham adalah orang yang selalu mau crossover, orang yang selalu mau menyeberang. Hari itu mereka berkata, jangan suruh kami nyebrang. Apa yang sebetulnya ada di dalam mereka sangkali, sehingga membuat mereka tidak pernah bisa mencapai akan destininya. Dan hari ini Tuhan berkata ada banyak orang-orang percaya yang sebetulnya seperti itu. Mereka tidak mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya karena yang dikejar hanya sesuatu yang baik untuk pribadinya. Saya berdoa semua kita adalah orang-orang yang mengerti sebenarnya apa sebetulnya planning Tuhan buat kehidupan kita. Kalau saudara hanya melayani kebutuhan manusiamu sendiri, Anda sedang jalan dalam sebuah rencana yang kecil, yang pendek, yang tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau saudara masuk terhisap menjadi apa yang Tuhan mau, engkau dengan otomatis akan jadi besar, saudara. Banyak orang hanya berkata, Pak, saya mau jadi besar, Untuk apa?
Tanpa engkau ingin seperti itu, kalau engkau melayani kehendak dan tujuan Tuhan, percayalah otomatis Anda akan jadi besar. Kalau kita melayani kehendak Tuhan yang besar, akan membuat Anda dan saya jadi besar di hadapan Tuhan dan manusia. Tapi sebaliknya kalau kita hanya mengejar, karena aku punya ternak, biarkan aku di sini, jangan suruh kami nyeberangi Yordan. Sebetulnya cara berpikir seperti itu dimiliki oleh banyak orang Kristen dan gereja. Ini ngomong terus terang, ini salah satu keprihatinan saya yang paling dalam, saudara. Selama mempersiapkan acara The Great Awakening adalah reaksi dari saudara-saudara sendiri. Entah dari mana ketakutan mereka begitu besar dengan berkata, nanti kalau kita kirim orang-orang kita sana, semua pindah jadi JKI. Saya berkata, jangan lu buatin saya begitu. Aneh dong. Sampai ada pendeta yang tidak saya modali loh. Datang ke pendeta-pendeta lain, hanya mau cerita, berkata begini, kamu tahu nggak kalau Petrus Agung habis buat acara pasar murah, itu di video, terus dia ke Belanda minta duit sama orang Belanda. Mohon maaf ini saudara, Belanda memang sudah jauh, tapi nggak pernah kirim duit. Saya juga nggak bisa bahasa Belanda kecuali eten en slapen, saudara. Tapi yang terjadi begitu. Sampai dari mana idenya? Ya ini dia baru pulang dari Belanda. Saudara, untung terdengar satu teman saya, dia berkata gini, Pak, hati-hati loh Pak. Tahun ini Pak Petrus tidak ke Belanda sama sekali. Tapi saya dengar begitu. Dari mana itu? Saya nggak bisa ngerti itu. Ketakutan itu bisa menciptakan halusinasi. Nih ya, saya beri contoh nih. Tapi jangan ditiru, saudara. Nanti malam, pulang dari sini, nonton film horor. Terus matikan lampu di rumah Anda. Coba. Nanti isinya sepanjang malam merinding. Kenapa? Itu film menciptakan sebuah ketakutan di jiwa orang. Ketakutan itu menciptakan halusinasi. Nah, kalau orang tidak ngerti tujuan Tuhan, cara berpikirnya akan begitu. Ini suku yang punya ternak banyak. Memang Alkitab berkata ternaknya banyak. Tapi Alkitab berkata mereka melihat tanah subur, bagus buat peternakan. Mereka nggak peduli loh, namanya tanah perjanjian, nggak peduli. Saudara, tahu nggak yang paling konyol dari semuanya? Ini saya beritahu nih. Contoh nih ya, contoh. Ini ada air di sini. Ini air mungkin sama dengan air yang lain, mungkin. Tapi seandainya air yang saya pegang ini, botol yang saya pegang ini, saya berkata kepada saudara sekalian, saya baru dapat satu botol air dari Ratu Elizabeth. Dan beliau memberikan air ini kepada saya, karena beliau berkata begini, ini air dari sumur Yakub yang di Bethlehem, yang pernah diambil oleh Triwira. Aku hanya punya sisa sekian. Dari buyutku minum sedikit. Tinggal sekian. Di dalam air ini ada perjanjian Daud. Karena aku adalah keturunan Raja Daud. Loh, kalau Anda lihat sejarahnya betul. Sampai sekarang itu. Ini masih keturunan Raja Daud. Dan dia datang ke saya, dia berkata, saya khusus datang mampir di Balai Samudra sore ini. Sudah pulang sih, orangnya sudah pulang. Sudah terbang lagi. Dia berkata, aku berikan sisa air ini untukmu. Saya mau tanya, ini air beda atau sama? Hah? Siapa yang bilang sama? Angkat tangan. Dengan air yang lain.
Saya bilang sama, angkat tangan. Siapa yang bilang beda dengan air yang lain? Selalu memang ada dua pendapat. Karena itulah Ruben, Gad, dan Manasye berkata, ini tanah nggak ada janjiannya sama Tuhan, nggak ada covenantnya sama Tuhan, toh bagus kok. Sama aja sama yang itu. Menurut saya, kalau saudara mengerti yang namanya perjanjian, tanah di seberang itu bukan soal bagus mana. Tapi itu ada tanda tangannya Tuhan, yang ini tidak ada. Kalau saudara harus pilih, Anda pilih yang tidak ada covenant perjanjiannya dengan Tuhan. Menurut saya, itu cara berpikir paling pendek, konyol, goblok, dan tidak mengerti kebenaran. Kita tidak pernah, Tuhan berkata, aku mati nak, dengan mati cara ngeri, badannya hancur, untuk lu punya gereja besar, kolektanya gede, dan lu nikmati sendiri. Nggak pernah. Saya bolak-balik di Alkitab, nggak ada itu. Sampai indeks saya lihat siapa tahu di situ, nggak ada, saudara. Nggak ada. Pernahkah Anda berpikir bahwa Yesus itu mati, badannya hancur untuk kita, hanya punya bisnis besar dan kaya raya? Bayangin, kita ini seringkali hanya mengejar sesuatu yang kita butuhkan. Karena ini kebutuhan saya punya ternak banyak, saya butuh daerah peternakan. Kekonyolan yang paling mengerikan adalah dia tidak mau menyeberangi Yordan. Dia berkata, ini aja sudah cukup. Secara fisiknya kelihatannya begitu. Tapi kalau saya perhatikan Ruben misalnya, ini kan sulungan. Emang dia nggak pernah bisa menghargai sebuah covenant sih. Saudara tahu dia kehilangan kesulungannya. Dia berzina dengan gundiknya Yakub. Ini memang dasarnya anak sulung yang satu ini gak peduli dengan covenant. Maka seluruh bangsa juga gak peduli. Musa akhirnya berkata, oke, silahkan. Tapi itu sebuah pilihan bodoh sekali. Karena apapun yang bagian daripada perjanjian dengan Tuhan, jaminannya luar biasa. Karena itu saya mau berkata demi kasih Tuhan, cari di mana itu ada perjanjian dengan Tuhan, saudara. Lakukan yang di mana ada perjanjian dengan Tuhanmu. Jangan pilih oleh karena itu menyukakan saya butuh itu. Saya nggak punya pembanding. Kesuburannya dan sebagainya, saya belum bisa mengerti itu. Seandainya sama, tetap yang punya bobot adalah yang ada covenantnya dengan Tuhan. Begitu menyeberangi Yordan, itu namanya promised land. Tanah perjanjian. Tuhan sumpah janji dengan mereka. Dan mereka tidak mau. Itu sama gini loh saudara. Anda misalnya di luar dijual misalnya buku yang saya tulis tentang rekan sekerja Tuhan misalnya ya. Terus misalnya saya berkata, siapa beli satu dapat gantungan kunci cantik. Maka yang Anda rebutan adalah bukan bukunya, gantungan kuncinya. Ya terima kasih menghargai gantungan kuncinya. Tapi itu kan hanya bonusnya. Saudara bisa ngerti nggak? Gantungan kunci tidak mengubah hidup Anda. Anda baca buku ini mengubah kehidupan saudara. Dan itu yang tidak dimengerti oleh 3 suku ini. Atau 2,5 suku tepatnya. Tahun ini. Kejar yang merupakan perjanjian Tuhan. Kejar yang namanya perjanjian dengan Tuhan. Saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Akan berlaku dalam hidupmu. Fokus kita terlalu banyak hanya membangun untuk kepentingan manusia kita. Sedang kita itu hanya menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita.
ada orang lebih dari satu datang ke saya. Dia berkata begini, Pak, saya punya proyek pekerjaan ini, Pak. Tender ini besar, Pak. Tolong doakan, Pak. Ini untuk GA, Pak. Untuk kegerakan membiayai The Great Awakening. Ya bohong toh. Bohong nggak kira-kira? Bohong. Saya tanya, kalau Bapak menang tender ini, Bapak dapat uang berapa? Wah, saya akan dapat 1 miliar, Pak. The Great Awakening minimal 10 sampai 11, saudara. Yang 10 M dia nombokin nggak? Menurut saya ini, mohon maaf nih ya, paling-paling dia kasih 100 juta per puluhannya. Ini Pak, biaya Great Awakening. Aduh. Bukan menghina uang kecil, tapi Anda sedang menggunakan Tuhan. Dan dia pikir bahwa Tuhan itu terus terharu. Wah, aku terharu. Surga menangis terharu. Anak ini sampai tender untuk membiayai The Great Awakening. Saudara pikir surga terharu? Banjir dunia kalau malaikat nangis terharu begitu, saudara. Itu kan sebetulnya jahat. Tuhan lagi punya tujuan tertentu, dimanfaatkan. Loh, Tuhan itu tidak pernah menyuruh Anda kecuali dia suruh loh ya. Kamu yang bayari semua, enggak pernah kan? Tapi saudara, ini yang terjadi kan. Berkali-kali sebetulnya kita hanya sekedar memanfaatkan Tuhan. Dan kita berkata, oh kalau aku begini, Tuhan akan tahu dia berkati aku. Tuhan tidak bisa Anda manfaatkan. Dalam kemahatauannya dia ngerti kok. Dan selalu saya dapat berkata selalu, makin begitu makin gak dapat apa-apa. Lo ngancam, terserah lo, Great Awakening gimana lo kalau saya gak berhasil? Tenang Bu, masih banyak yang lain. Bumi dan seluruh isinya Tuhan yang punya. Tapi jangan manfaatkan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Jagai, minta roh Tuhan, jagai hati kita. Masuk 2016 ini. Tidak ada lagi play game, main-main dengan Tuhan. Yang kedua, coba lihat Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal 5, ayat 13 dan 14. Yosua pasal 5, ayat 13 dan 14. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Bahasa Inggrisnya dikatakan neither, tidak dua-duanya. Dia tanya, kamu kawan atau lawan? Enggak dua-duanya. Terus dikatakan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara sekalian, ini yang harus diwaspadai. Yaitu ada sebuah pola pikir atau mentalitas yang hanya memberikan sepertinya di dunia itu hanya ada dua kutub. Kawan atau lawan. Tadi Anda mendengar nubuatan, Morris Cerullo berkata, apakah Anda siap ini bergerak dengan orang yang tidak sama dengan saudara? Saya perhatikan ya, sebuah kelompok, siapapun apapun itu, apakah gereja, yayasan, persekutuan, apapun itu. Saya perhatikan begini, ini polanya berulang. Pertama kali ketika dia baru mulai tidak terlalu jelas bentuknya. Dan biasanya itu sangat bagus. Tapi makin hari, makin lama, tiba-tiba polanya makin terbentuk, saudara. Polanya makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan. Dan itu membedakan dia dengan yang lain. Lalu ketika dia sudah mulai dapat pola atau warna tertentu, kecenderungannya adalah, kamu sama dengan aku atau tidak? Begitu tidak sama, dia lawan. Nah biasanya tidak langsung berkata kamu lawan, kamu tidak sama dengan aku, kamu lawan, tidak saudara. Biasanya orang ini akan seperti ini. Perbedaan tidak dilihat sebagai sebuah kekayaan.
Perbedaan itu justru gini, kalau ada orang yang tidak seperti kita, awalnya kita belajar mentertawakan mereka. Semua permusuhan itu dimulai dengan mentertawakan. Anda ketemu gereja tertentu, Anda tiup shofar. Dia tanya, itu apa sih? Dalam hati, goblok, ini aja gak tahu. Shofar call. Tapi di luar kata, oh shalom, ini shofar. Di hati goblok banget ini orang ini. Gak terdidik ini. Begitu Anda seperti itu saja, engkau sudah anggap rendah orang lain. Nanti ujungnya, kalau itu sikap diteruskan ya, akan jadi lawan saudara. Apapun yang dikerjakan Anda tertawakan. Yosua tadinya begitu, ada orang datang malam-malam dengan pedang terhunus. Dia memang seorang panglima perang. Pertanyaannya adalah, kamu kawan atau lawan? Jawabnya apa? Enggak dua-duanya, neither. Bukan. Dia berkata, aku panglima bala tentara Tuhan. Artinya, Tuhan tidak bisa Anda tarik-tarik dalam peperangan melawan saudaramu sendiri. Percayalah, seperti itu memang. Nah, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengungkapkan dengan sangat jelas. Coba lihat 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, saya ini sedang introspeksi diri dan saya mengingatkan teman-teman sebanyak saya bisa. Begitu acara GA selesai, orang berkata dahsyat. Tapi saya ingatkan semua teman-teman, jangan anggap rendah orang lain. Terutama kalau Anda merasa sedang berjasa. Bahaya besar. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai 8. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Bayangin dia ngomong gini, aku tuh ngomong ke kamu seperti dengan manusia duniawi. Yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, ini yang gawatnya, kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Nah, apa indikasinya bahwa kita ini masih duniawi? Dia berkata, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dia berkata, jadi perselisihan, iri hati, seperti itu kan? Menunjukkan itu duniawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sekarang ini betapa mudahnya kita jadi orang duniawi, atau ternyata kita masih duniawi. Kalau kita lagi gagal dalam pelayanan, kita tertunduk, kita tiarap, saudara. Tapi yang berbahaya ini setelah kita seperti orang berkata, wah ini berhasil nih, wah ini hebat nih, wah ini sukses ini. Dengan begitu gampang kita akan menghakimi orang lain dengan berkata, ya kamu gak bisa apa-apa, lu gak bisa kerja. Lu gak bisa gini, lu gak pengalaman. Terus kita kata, wah ya konyol, goblok, ini bla 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 bla. Dengerin baik-baik, Tuhan ngomong sama saya begini. Nah, kalau engkau punya kekuatan, dan itu masih bisa engkau gunakan untuk menutup kelemahan saudaramu, kamu harus bersyukur, dan tetap rendah hati. Sebab kalau kekuatanmu engkau pakai menghina kelemahan saudaramu, kalau kekuatanmu engkau pakai merendahkan kelemahan saudaramu,
Satu kali bisa terjadi, Tuhanmu memberikan anugerah khusus kepada saudaramu yang lemah itu. Sehingga satu titik tidak membutuhkan lagi bantuan kekuatanmu. Kamu tidak akan pernah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar lagi. Karena ini terus terang begini saudara, kecenderungannya kita begitu. Kita ngomong jiwa-jiwa, oh kita ke bangsa-bangsa. Ada gereja berkata gini, kok bisa ya? Dalam hati berkatanya, hahaha iman kecil loh, nggak ngerti akhir zaman, tidak ngerti hati Tuhan, tidak tahu ya kurang 3 menit. Dan itu kita jadikan bahan olok-olokan mereka. Sekali 2 kali mungkin masih oke. Anda sudah lakukan itu beberapa kali, engkau tiba-tiba merendahkan orang itu. Ketemu, oh gereja ya. Anda merendahkan dia. Tanpa Anda sadari yang engkau rendahkan itu. Orang yang olehnya Yesus mati dengan cara mengerikan di salib untuk orang itu. Apa hak kita merendahkan orang lain? Orang yang rohani tidak akan melakukan itu. Tidak akan. Saya punya struggle memang. Untuk bagaimana mengajak hamba Tuhan, gereja-gereja, ngerti ini panggilan Tuhan. Tahu aku tidak akan buka cabang di sebelah gerejamu. Saya sudah bergereja 25 tahun lebih. Dan saya berkata buat saudara saya nggak buka cabang. Cari ada jika Injil kerajaan di mana? Di kota lain. Tapi saya mau berkata buat saudara. Sekalipun itu mereka berkata, kita nggak mau tahu, pokoknya aku takut. Ya selesai buat saya. Tapi itu bukanlah bahasan tiap hari yang kita sampai olok-olok kita ejek mereka, kita rendahkan mereka. Karena sebenarnya saudara sekalian, orang lain mungkin punya kekuatan lebih hebat dari kita. Orang lain mungkin punya dana lebih gede dari kita. Dan mungkin diam-diam mungkin ada gereja-gereja kecil yang kita nggak pernah ngerti dan tidak pernah kita hormati. Yang tiap hari berdoa, puasa, sembahyang, datang ke Tuhan tanpa publisitas apa-apa, tanpa membuat klip. Tapi itu mereka bersuara lantang di hadapan Tuhan. Yosua belajar untuk tidak berkata kawan atau lawan. Panglima kerajaan Tuhan berkata neither. Sebab panglima ini bukan hanya mimpin Yosua dan tentaranya. Saya percaya dia pimpin pasukan malaikat dalam jumlah besar. Dan dia berkata, aku tidak tunduk padamu ya. Kamu yang mesti tunduk kepada kami. Karena aku diutus oleh Tuhan. Dia berkata, tidak kawan, tidak lawan. Neither. Nah, apakah sikap hati seperti ini kita masih bisa miliki? Seringkali saya lihat itu dalam hidup banyak orang. Kadang-kadang dalam daging manusia saya pribadi ada kecenderungan muncul-muncul seperti itu. Kalau hari ini saya ngomong keras, saya sedang memperingatkan diriku sendiri. Tenang, tidak usah tersinggung, saudara. Saya sedang menyinggung perasaan saya sendiri. Secara baik-baik. Tapi ini yang ngeri terjadi. Saya lihat itu di mana-mana. Begitu kita berhasil, begitu kita besar, begitu kita sukses, kita merasa kita paling hebat. Saya kan pernah ngomong ke saudara berkali-kali. Di antara 6 hamba Tuhan, 7 sekarang, Pak Samuel sudah keluar. Saya yang paling nggak bisa apa-apa. Saya juga nggak bisa jalani kayak Pak Samuel 10 tahun di penjara, nggak bisa. Keluar saya hormati gitu. Selamat datang. Welcome back. Dan yang gitu saudara. 10 tahun. Tidak murtad. Anda kan tahu di GA bersaksi dengan anak-anaknya. Katanya, saya bertekad. Tidak usah cari pengganti istri saya. Saya bilang, itu SK berakhir tahun berapa? Nah, itu tidak jelas katanya. Berlaku hari ini saja katanya.
begitu muncul, banyak orang naksir, saudara. Wah, gawat sekali ini. Gawat. Iya, begitu muncul itu, yang tanya banyak. Sudah kawin lagi belum? Tenang, belum. Yang naksir banyak. Saya bilang gini, dunia itu tidak adil. Kenapa kok katanya? Yang baik-baik di luar nggak laku. Ini bekas narapidana kok laku keras, saya bilang gitu. Wah, ngawur katanya gitu. Nah, memang begitu. Wah, yang naksir banyak, saudara. Sampai kita kewalahan ini. Saya sediakan formulir pendaftaran sampai. Tapi itu kekuatan loh. 10 tahun. Selama 10 tahun, saudara. Anda tahu 10 tahun itu? Kita setahun 2 kali buat acara Batra, jadi penjara. Selama 10 tahun kita pergi ke Amerika, jadi penjara. Kita ke Israel berkali-kali, jadi penjara. Kita ke Rusia, jadi penjara. Kita ke Malaysia, jadi penjara. Kita ke Australia, jadi penjara. Kita ke Jepang, jadi penjara. Kita kemana ke Korea, dia penjara. Bayangin, kita kemana aja dia penjara dia. 10 tahun. Tetap menurut saya dia punya porsi bayar harga yang luar biasa. Saya kalau lihat Pak Daniel tuh, hari ini baru pulang dari Israel. Setahun mungkin bisa 3 kali. Saya mau nyalonkan dia dari wali kota atau gubernur Yerusalem. Itu hebat loh, beneran. Saya aja setahun nggak sekali itu. Bisa nggak tahan. Anda tahu waktu Batra itu, tim imam itu, muter 24 jam tiap 3 jam. Buat pendamaian, muter 8 hektar dikitari loh. Itu setiap hari apa dan hari apa puasa Daniel nggak makan daging. Saya sampai sungkan. Saya makan ayam, dia makan sayur. Saya makan sapi, dia makan sayur. Saya makan kambing, dia makan tahu. Bayangin. Kalau puasa kuat, saya sih nggak kuat, saudara. Baru mau berkata, besok saya puasa langsung lapar sekali saya. Parah lah. Benar. Parah. Dengan Ibu Nani, aduh. TV nggak pernah nonton. Bioskop nggak mudeng. Pernah diajak anaknya itu bingung. No, itu ceritanya apa tadi loh? Nggak pernah nonton. Di Batra itu, kita nggak pakai jubah nih. Dia diomongi, masakan acara begini, engkau tidak pakai jubah. Lari ke belakang pakai jubah. Saya nggak diomongin, badi antok saya begini. Kok kayak orang ini ya Tuhan aku nih. Diam aja tuh. Sampai saya tanya, Tuhan apakah harus pakai jubah juga? Walaupun saya bilang panas Tuhan, tapi haruskah? Diam tuh. Yang mempelai tetap pakai jubah. Kalau ada apapun saya sudah ngerti ilmunya beliau. Puasa. Nah, kalau saya bilang puasa lemes saya saudara. Ya tadi begitu dengar puasa langsung lapar saya ini. Anak saya yang paling kecil sudah 4 kali puasa Esther. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum sudah 4 kali. Saya 1/4-nya Esther aja nggak bisa. Anak saya yang laki ngomong gini, godain. Pi, aku puasa Mordekai. Kamu tahu Mordekai itu? Puasanya persis kayak Esther, tambah abu di kepalamu, melolong-lolong di jalan itu. Oh nggak jadi. Sekarang orang ini begitu rupa ingin memperdaya Tuhan soal puasa. Bayangin, puasa daging ya siap. Beli makanan untuk vegetarian. Tahu rasa sate, ini rasa ini rasanya persis sama saya bilang ini Tuhan dibodohin dong. Wong yang Daniel tidak makan yang sedap-sedapan ini sedap banget. Dan harganya lebih mahal pula. Dan nggak sehat. Buat apa? Tapi orang Kristen begitu. Lebih baik kayak saya, nggak kuat saya puasa. Jangan tiru-tiru.
Nanti terus, sama Pak, terus gak pernah puasa. Kalau kena apa-apa, salahmu sendiri loh ya. Tapi begitu. Beliau itu, waduh. Kalau dengar suara Tuhan, audible. Saya itu kalau kumpul sama mereka ini, minder kok saya. Pak Hadi, Pak, waduh. Naik gunung. Itu gunung mana yang belum dijelajahi? Himalaya terakhir mungkin belum. Semua, ini mau cruise. Cruise aja, aduh, saya baru pulang dari Jepang. Ngapain Pak? Jalan-jalan. Nggak ada peperangan Pak? Nggak ada. Saya tenggingi dari Semarang, saya iketin rohnya, terus saya nikmati. Makanan Jepang lah, ngadem saya. Kalau beliau ini cruise, membawa patok segini saudara. Saya nggak tahu bagaimana nentengnya masuk ke Singapura, bawa patok segini. Nanti kita perang di cruise, ya haleluya. Saya kadang-kadang merasa paling tidak rohani, saudara. Pak Hadi itu liburan pun peperangan. Mendaki Australia nih, saya pikir liburan enggak, kita mendaki puncak apa gitu. Haleluya teman. Luar biasa loh. Saya nggak bisa tuh. Ini cruise-nya saya tutup pendaftaran. Kalau terlalu banyak itu nanti kapalnya pusing kaptennya tuh. Tambah sofar, perkusi, gubrak, bahtera pindah situ. Kapalnya bisa begini-begini, saudara. Nah, anyway, tapi itu ajaib loh. Bener. Loh, beliau itu paling nggak demen ke Cina, saudara. Disuruh Tuhan ke Cina terus. Dan aku sampai, ini bahasa Jawa yang blenger, dia bilang, kamu blenger saudara. Enak dengan makanannya. Aku ya bilang gini, lu masuk restoran yang salah. Sama aja katanya. Baunya itu sudah gak suka aku. Nah, sambal terasi bagian kita berarti. Tapi itu hebat. Beliau itu dipakai Tuhan. Saya masih baru mulai kuliah, sudah khotbah di mana-mana. Dulu dipanggilnya Petrus Tegal, saudara. Karena memang orang Tegal. Sekarang ganti, Temanggung. Ajaib. Bangun sekolah, mulai dari nol. Tuhan itu luar biasa. Pak Yusak, waduh. Ilmunya gelinding, wah itu susah loh, saudara. Ini kan kondisinya seperti ini ya. Secara kesehatan dan sebagainya. Anda tahu selama di GA ya. Maunya, aku mau ke lapangan. Nanti kong, tunggu semua lagi persiapan. Aku mau ke sana. Sekarang. Diantar kita. Cuma ngelihat sebentar. Begitu acara mulai, dia duduk. Saudara. Dia pembukaan, terus di green room, dia duduk. Duduk, diem. Dirayu berkali-kali. Ayo kong, istirahat. Nah. Kong, itu dulu. Enggak. Kali ketiga marah. Kong, istirahat dulu. Jangan ucapkan itu lagi. Gak usah ngomong. Kalau sudah gitu, diem semua. Rasain, saya bilang gitu. Lu kira ini orang tua ini pendekar sakti ini mau dia suruh tidur? Nggak bisa. Duduk sembahyang. Nopang anak cucunya dan Anda semua kerja topang. Kalau saya tidur Pak, ya wes tidur. Gak kuat. Bener. Yang terakhir. Betul kan? Belum sebut nama dan saya tepuk tangan. Besok kalau datang tepuk tangan ya. Begitu naik mimbar tepuk tangan. Wah lah kalau suruh sama dia. Saya cuma menang satu aja sekarang. Saya makin langsing, dia tidak. Itu aja. Loh selama GA semua turun, Pak Daniel turun, beratnya semua turun, anak-anaknya turun, dia sudah levelnya level tinggi begitu susah. Naik. Saya nggak usah cerita lah. Anda tiap bulan kan ngerti. Saya bilang jujur dengan Tuhan, saya bilang, sebenarnya
lewatlah dibandingin yang lain. Dengan tulus hati loh saya. Saya bukan merendahkan diri di atas bukit Himalaya, gunung Himalaya loh saudara. Serius, saya ngomong ini serius. Saya tahu kelemahan saya sangat banyak. Saya tahu ketidaksanggupan saya sangat banyak. Dan saya ucapkan itu berkali-kali. Sama dengan acara GA ini, sebetulnya di luar kemampuan kami. Nggak ada kemampuan. Tapi saya melihat ada sebuah kemampuan Tuhan yang luar biasa. Yang membawa kita dalam kemenangan Tuhan yang ajaib. Saudara belajar hargai orang lain. Hormati. Kelemahan itu bukan untuk bahan tertawaan. Saya itu orang yang lebih suka bicara tentang kelebihan orang lain. Daripada kelemahannya. Oh, kita hanya membahas, Pak. Kalau sudah berhari-hari, berminggu-minggu. Topik Anda satu. Anda dalam hatimu pasti merendahkan. Dan kalau Anda sudah merendahkan orang, engkau akan direndahkan. Percayalah. Saya berdoa, Tuhan akan membuat kita jadi manusia yang rohani, bukan yang duniawi. Amen, saudara. Yang ketiga, saya tutup dengan ini. Mari kita lihat Yosua pasal 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi orang Israel berubah setia. Ini bahaya, saudara. Kata berubah setia ini bahaya sekali. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Sebab kata berubah setia itu sama dengan kata berkhianat. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intalah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, ini yang ketiga, Anda perhatikan baik-baik. Kemenangan kita terhadap musuh itu sebetulnya hanya refleksi antara hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab berkata nama Ai sebetulnya kalau Anda perhatikan adalah artinya tumpuan reruntuhan, tumpukan puing-puing, itu Ai. Joshua diberitahu, jangan semualah, kirim 3.000 orang cukup. Itu kota kecil, Yeriko aja kita libas kok. Yang mereka tidak tahu adalah setelah peristiwa Yeriko, ada orang bernama Ahan yang mencuri harta Yeriko. Kemenangan mereka terhadap musuh mereka itu bukan besar atau kecilnya musuh. Tapi refleksi sebetulnya dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita menghitung perjuangan peperangan kita berdasarkan matematika kekuatan musuh kita saja, itu hitungan akan membawa kepada sebuah kesimpulan yang salah. Hubungan kita dengan Tuhan, seberapa kita menyenangkan hati Tuhan, seberapa kita memperkenan hatinya, itu akan terwujud nanti dalam kemenanganmu ketika menghadapi lawan. Sama seperti yang saya pernah berkata, waktu Daud menghadapi Goliat,
Dia sebut Goliat sebagai orang yang tak bersunat. Dan dia berkata, kami ini orang yang bersunat, artinya kami orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dari dasar perjanjiannya dengan Tuhan itulah Daud itu menang. Sama ketika Abia menghadapi Yerobeam. Raja ini hanya berkata, pada kami ada perjanjian garam yang Tuhan berikan kepada Daud turun-temurun buat anak cucunya. Kamu tidak punya itu. Yerobeam tidak percaya. Walaupun pasukannya besar, dihabisi hari itu. Kemenangan kita itu bukan karena kekuatan kita. Makanya kalau orang terlalu bangga dengan kemampuan dirinya, dia sedang tidak pernah tahu hidupnya berdasarkan kekuatan kebanggaannya. Tapi ada orang-orang yang sering membanggakan dirinya. Ternyata itu belakangnya adalah orang-orang yang sebetulnya mindernya luar biasa. Ingin dapat tepuk tangan gak ada, dia tepuk tangan buat dirinya sendiri. Terus dia rekam, dia dengerin, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Dengar ya saudara. Ai cuma kecil. Israel mati puluhan. Yeriko begitu besar, tidak tercatat ada yang mati. Karena sebenarnya urusan menang kalah kita tergantung dari urusan hati kita di hadapan Tuhan. Satu hari saya bertemu dengan hamba Tuhan yang sangat senior. Dia mengajar di Oral Roberts University selama bertahun-tahun. Satu malam kami makan malam sama-sama, saya berkata, Pastor, apa nasihatmu ya? Saya berkata begini, tiap saat dalam hidup saya ini gentar sekali. Dengan apa yang di depan saya mesti hadapi dengan Tuhan. Pada waktu itu kami belum punya Holy Stadium. Saya berkata, aku melihat ke depan, apa yang Tuhan taruh di hati adalah hal-hal yang besar sekali. Dan saya berkata, hatiku gentar sekali. Dia bilang, kenapa kamu gentar? Aku gentar, apakah aku bisa selesaikan dan tidak berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba orang tua itu menatap saya. Dia berkata, Pastor, selama hatimu masih terus seperti itu sebuah jaminan. Kamu tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Selama hatimu tahu bahwa semua ini karena dia, iblis tidak akan bisa tuntut kamu. Selama kamu ngerti, semua ini karena kemurahan Tuhan, iblis tidak akan bisa menghancurkan hidupmu. Mungkin ketika kita sudah hidup di atas rata-rata, seringkali kita bisa pergi kemanapun kita mau pergi, kita bisa beli apapun kita mau beli, tanpa hati kita itu bisa bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Padahal setiap saat Anda harus mengerti, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Saya masih ingat satu hari saya pulang dari gereja, saya parkir mobil saya di depan garasi. Tiba-tiba saya tahu air mata saya meleleh. Saya sendirian waktu itu. Saya lihat rumah saya. Saya hanya berkata begini, Tuhan, aku tahu siapa aku. Ketika sekolah, aku bukan orang pintar. Ketika sampai SMA, bahkan kuliah, aku tidak pernah jelas masa depanku seperti apa. Dan saya berkata, satu bata pun di rumah ini, bahkan aku tidak bisa beli. Saya bilang, kalau hari ini engkau berikan, itu karena engkau. Menjelang anak saya menikah, rumah yang persis di sebelah, bahkan Tuhan bayari, saudara. Saya nggak keluar 1 rupiah pun, tidak. Itu rumah sudah jadi bagus, dalamnya sudah furnish. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, ada banyak orang tua bermimpi
Dia kerja. Satu hari ketika anaknya menikah, dia bisa berkati dengan rumah yang baik. Aku bahkan tidak bermimpi seperti itu. Kalau orang tanya, Anda siapa? Saya bilang, aku ini pelayan Tuhan. Dengan segala hormat, saudara, yaitu hati saya. Bahwa panggilan saya sebagai raja, itu cerita lain. Itu tanggung jawab. Buat saya tidak ada tidak bahan gurauan sebetulnya. Sebuah panggilan Tuhan. Tapi ketika anakmu menikah, dia berkati, saya bilang, Tuhan, lepas dari apapun, Engkau itu memang Tuhan yang luar biasa. Anak saya bilang, tapi nanti mobilnya pakai apa? Sembayang. Tuhan, beri saya mobil baru. Saya mau bayar. Ada teman berkata, Pak, nggak bisa Pak. Saya yang disuruh Tuhan membayar mobil itu. Mau pesta nih saudara. Makanya banyak orang pikir pesta. Ada orang disuruh Tuhan bayar pestanya. Saya nggak keluar duit. Saya akhirnya berkata, ini anakmu Tuhan. Dan kau yang bertindak melakukannya. Apa rahasianya Pak? I don't know. Cuma satu mungkin saudara, tahu diri. Dan tidak usah kita meninggi-ninggikan diri kita. Tahu diri. Ngerti, ini kalau bukan Tuhan nggak bisa. Amen saudara. Orang Israel tidak mengerti. Sekecil apapun musuh, bisa menghabisi mereka. Kalau mereka tidak beres di depan Tuhan. Segede Goliat, sebaliknya, tidak pernah masalah buat Tuhan. Kalau ini urusan hati kita beres di hadapan Tuhan. 2016 saudara. Saya nggak bisa ceritalah, tapi saya mau berkata ada banyak perubahan akan terjadi. Mari minta Tuhan pegangin hati kita dan jagai hati kita. Amen, saudara. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Saya berdoa akan jadi blessing awal tahun buat semua kita. Mari tutup Alkitab Anda, siapkan hatimu.